Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Yang terhormat kepada Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan rekan-rekan sekalian yang insya Allah berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan mengenai topik yang diambil oleh masing-masing individunya. Untuk pemateri pertama yaitu Alma Rahmawati. Kepada Alma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Rahmawati dengan NPM 21130320002. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda constitu dalam bahasa Latin constituo atau constituere, dalam bahasa Prancis yaitu constitur, dalam bahasa Jerman Verfassung, dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Aidewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Menurut Ahud Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi pemberian atau pembatasan kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga negara. Yang keempat, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Yang kelima, fungsi penyaluran atau pengalihan kewarganegaraan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Tujuan konstitusi 1, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. 3, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. 2, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. 3, nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, UUD RIS, UUD sementara, dan UUD 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Disebut juga dengan konvensi, yakni kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia yakni adat istiadat dan pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kasus atau permasalahan konstitusi di Indonesia. Wacana Sekjen PDIP Jokowi sudah bilang taat konstitusi. Jadi pemilu pada 24 Februari tahun 2024. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Harto Kristianto mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait wacana masa jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu sudah sangat jelas. Hasto mengemukakan bahwa Jokowi telah mengatakan taat pada konstitusi. Dengan demikian, jadwal pemungutan suara pada pemilihan umum atau pemilu 2024 tetap akan terlaksana pada 14 Februari 2024 sebagaimana yang telah disepakati pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ketika mengambil keputusan untuk taat pada konstitusi. Maka pemilu akan dijalankan 14 Februari tahun 2024, kata Hasto saat dihubungi di kompas.com Kamis 31 tahun 2022. Hasto menegaskan pernyataan Jokowi yang taat pada konstitusi juga berarti bahwa dirinya menghormati mekanisme demokrasi, yaitu pemilu yang digelar 5 tahun sekali. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sudah sangat clear, komitmennya untuk taat patuh dan tunduk pada konstitusi, kata Hasto. Hasto menyatakan Jokowi akan berkomitmen dengan pernyataannya yaitu melaksanakan pemilu pada 14 Februari tahun 2024. Di Jawa dikenal nilai Sabda Pandita Ratu. Jadi sekali diucapkan itulah yang akan dilakukan, imbu Hasto. Presiden Jokowi Rabu kemarin menegaskan akan taat pada konstitusi. Menurut Presiden, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar, ujar Jokowi kemarin dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas, kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya, kata Presiden. Wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik. Meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi. Yang terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI berencana mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang. Solusinya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengikuti peraturan dan tetap menjalankan pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Karena apabila pemilu itu tetap ditunda dan tidak segera dilaksanakan, itu bisa membuat segala perintah kebijakan yang diambil akan rawan mendapatkan gugatan karena jabatan presiden yang tidak mempunyai legitimasi hukum secara konstitusional. Dan ada hal yang paling mendasar dan mungkin akan terjadi akibat penundaan pemilu ini, yakni akan menimbulkan kegaduhan, bahkan kerusuhan di berbagai daerah, sehingga negara ada dalam keadaan darurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Alma telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nanda Santobi. Kepada Saudara Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini
Saya Nanda Santobi dengan NPM 2113032062 ingin menyampaikan materi yang berjudul Esensi dan Urgensi Konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Fungsi konstitusi. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 2. Fungsi sebagai sarana perakayasaan dan pembaruan masyarakat. 3. Fungsi pemberian atau pembatasan kekuasaan negara. 4. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit dan arti luas. 5. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. 6. Fungsi penyaluran atau pengalihan kewarganegaraan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. 7. Fungsi simbolis. Dan yang terakhir, fungsi pemberian atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jenis-jenis konstitusi. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Nilai-nilai konstitusi. 1. Nilai sematik. Nilai sematik sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. 2. Nilai normatif. Sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. 3. Nilai nominal. Sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Tujuan konstitusi. 1. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. 2. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan konflik. 3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dinamika konstitusi di Indonesia. Konstitusi dan masa berlakunya. Konstitusi Undang-Undang RI 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi. Konstitusi RI 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang UUDS 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD RI 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD RI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Contoh kasus. Wacana penundaan pemilu. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Perkembangan yang memalukan sekaligus membahayakan, wacana penundaan pemilu sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi rakyat, ungkap Denny dalam keterangan tertulis Jumat 25 bulan 2 2020
Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tapi alasannya harus jelas untuk menyelamatkan negara dan melindungi seluruh rakyat. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara. Indikator lainnya adalah tetap adanya pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama dari prinsip konstitusionalisme. Maka dengan parameter demikian, penundaan pemilu 2024 menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah. Nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah, ujar Denny, sebab wacana itu menurutnya lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan, bukan berdasarkan pada perjuangan tegaknya negara hukum. Ia melanjutkan, kalaupun prosedur perubahan konstitusi dilakukan, maka perubahan tersebut hendaknya tidak untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi, apalagi disalahgunakan untuk memperbesar kekuasaan. Saran, tidak boleh konstitusi disalahgunakan untuk memberikan legitimasi atau penumpukan kekuasaan yang sejatinya melanggar maksud dan tujuan hadirnya hukum dasar konstitusi itu sendiri. Elit-elit di negeri ini harus sadar bahwa konstitusi semestinya dihormati, bukan dilecehkan. Presiden Joko Widodo dan para pejabat lainnya harus meluruskan pelanggaran atau konstitusi ini. Kalau memang pemerintah serius dengan sumpah jabatannya di atas Al-Quran untuk menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Dan juga pemerintah tidak ingin dianggap sebagai bagian dari pelaku yang justru mengokestrasi pelanggaran konstitusi bernegara tersebut, maka pemerintah harus mengingat sumpah atas hukum dasar konstitusi itu sendiri, bukan untuk kekuasaan sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Nanda atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Rahmawati. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Rahmawati, NPM 2113032076. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi. Konstitusi juga berfungsi sebagai yang pertama yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara.
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian Konstitusi RIS 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Berikutnya UUDS 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Berikut ini beberapa macam-macam konstitusi Undang-Undang 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Tujuan konstitusi negara Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Berikutnya contoh kasus. Penghapusan nama madrasah di RUU Sisdiknas. Polemik penghilangan nama madrasah dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas mendapat protes dari berbagai kalangan, terutama para guru. Dalam rapat kerja nasional Rakernas Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) yang digelar di Asrama Haji Bekasi, para guru yang datang di seluruh wilayah Indonesia itu menolak keras penghilangan nama madrasah di RUU Sisdiknas. Ketua Umum PB PGMNI
Solusinya yaitu, dari kasus di atas, menurut saya solusinya adalah dengan mengadakan musyawarah antara Ketua Umum PGMI dan Ketua Sidiknas dalam suatu forum diskusi, sehingga mereka dapat berdiskusi. Selain itu, polemik tentang penghapusan madrasah dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut dapat membuat eksistensi madrasah yang sudah dibangun bertahun-tahun akan menurun. Mengingat banyak kasus tentang para generasi penerus bangsa saat ini, banyak yang minim akan pengetahuan tentang akidah dan akhlak yang baik, di mana pembelajaran tentang akidah dan akhlak yang baik tersebut sangat ditekankan dalam pendidikan madrasah. Terima kasih, penyampaian materi telah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Rahma telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lini Sapitri. Kepada Lini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lini Sapitri dengan NPM 211332026. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya. Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar Ikhwan kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di satu pihak pula. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara, terutama dalam hal berikut ini. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD RI 1945 pasal 29. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Berdasarkan kualifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi media dan dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting.
3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 1 UUD RI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. 4. Pertahanan keamanan. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, contoh kasusnya adalah dalam membentuk partai politik sendiri, para ex-pegawai KPK memiliki lebih besar untuk membuat perubahan ketimbang bergabung ke partai-partai politik yang sudah ada, karena punya sikap secara partai politik, dia punya platform sendiri, punya sikap sendiri yang bisa dibawa, kata dia. Kalau dia masuk ke parpol, berarti kan sebagai individu, apakah bisa dia mengubah? Ya paling tidak dia akan menjadi orang yang memegang idealismenya dia itu kalau dia masuk parpol yang sudah ada, ujar Johan. Kendati demikian, politikus PDIP itu mengakui membentuk partai politik dan menjadi anggota DPR tidak menjamin seseorang dapat menciptakan perubahan secara instan. Sebab, kata Johan, setiap aspirasi yang dibawa anggota DPR akan diadu dengan suara-suara DPR yang lainnya, di mana suara yang mayoritaslah yang akan menjadi keputusan DPR. Namun, ex-juru bicara dan pemimpin KPK itu menyebutkan, dengan menjadi anggota DPR, maka ex-pegawai KPK setidaknya dapat menyuarakan aspirasi yang mereka yakini, sekaligus menjaga idealisme mereka. Paling tidak anggota DPR, politisi itu bisa menyuarakan apa yang menjadi sikap dari kita masing-masing. Juga bisa apakah nanti itu bisa mengubah tergantung dari di dalam DPR-nya, kata dia. Solusi. Berikut beberapa solusi atas permasalahan di atas, yakni meminta pemerintah hapus peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan memastikan tak ada orang yang bisa dikriminalisasi dengan peraturan tersebut. Minta pemerintah bebaskan korban kriminalisasi kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada UUU Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya negara dalam melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi tidak bisa sewenang-wenang. Harus dilakukan secara legal berdasarkan regulasi. Perlu ada pengaturan secara jelas agar pembatasan sesuai prinsip HAM dan merujuk pada konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat di dalam Undang-Undang Dasar di 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran, dan bersertifikat UUD 1945 pasal 28E dan F. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Linsa Fitri atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maisi. Kepada Saudari Maisi dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan izin memperkenalkan diri. Nama saya Messi Arya Putri dengan NPM 21132018. Selanjutnya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Esensi dan Urgensi Konstitusi di Indonesia. Apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dengan demikian, maka istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi adalah seperangkat ataupun prinsip dan aturan-aturan yang mengatur suatu negara dan biasanya terkandung dalam suatu dokumen. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar, kemudian dapat pula tidak tertulis. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi serta tersalurkan. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu bangsa. 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Kemudian, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Adapun tujuan konstitusi yaitu, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, serta konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Apa sih esensi dan urgensi konstitusi? Jadi, esensi dan urgensi konstitusi dari UUD di Indonesia sesuai dengan akar historisnya di dunia barat adalah untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, serta mengatur jalannya pemerintahan. Jadi, melalui konstitusi ataupun UUD, suatu negara akan dapat diketahui tentang keberadaannya, baik bentuk kedaulatan maupun sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini pula yang menyebabkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Adapun contoh kasus dari esensi dan urgensi konstitusi sendiri adalah mengenai penyelewengan kekuasaan, misalnya korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh Bendahara dan Ketua KKMI Kota Bogor, yakni Dede Syamsul Anwar dan Ahmad Matin pada Februari 2022, yang mana KKMI Kota Bogor menarik uang ke setiap sekolah dengan jumlah yang bervariatif, berkisar Rp600.000 hingga Rp58.000 per siswa. KKMI Kota Bogor seharusnya menyetorkan kepada KKMI Provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang telah ditentukan. Namun mereka tidak melakukan seperti yang telah disepakati. Solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Transparansi pengelolaan dana BOS. Dengan begitu, sekolah mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di papan informasi yang ada di sekolah ataupun di tempat lain agar mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat. 2. Menerapkan e-purchasing. Dengan begitu, item-item yang akan dibeli atau dibelanja dapat menggunakan modal e-katalog. 3. Menerapkan cashless. Dengan cara itu, belanja kebutuhan sekolah tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi mulai diganti dengan menggunakan e-money. 4. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Messi telah menyampaikan materinya.
Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Fatkan Abdul Akbar dengan NPM 2113-032070 akan menyampaikan materi mengenai esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Konsep harmonisasi, konsep harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa untuk oleh yang memiliki kewenangan. Jadi hak dan kewajiban warga negara juga merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Menurut Tata Negara tahun 1975, hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban menurut mereka. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Kemudian ada hak warga negara dalam undang-undang. Yang pertama dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang selanjutnya ada pasal 28D ayat 1 yang berisi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, selanjutnya ada kewajiban warga negara dalam undang-undang. Yang pertama di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang berisi kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua pasal 27 ayat 3 yang berbunyi wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya ada pasal 28J ayat 1. Pasal ini mewajibkan setiap negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Mengapa perlu adanya harmonisasi antara kewajiban dan warga negara dan hak negara? Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat disahkan. Bila kedua hal tersebut tidak seimbang, maka akan terjadi pertentangan. Oleh karenanya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Dengan memposisikan diri kita dengan baik dan benar, dan kita sadar akan posisi kita masing-masing, kita dapat mengukur apakah yang sudah kita lakukan ini memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang bahwa jika hak dan kewajiban sudah terpenuhi, maka akan ada jaminan kehidupan yang aman dan sejahtera. Apabila masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk merubah hak dan kewajibannya, maka kedua hal tersebut tidak akan pernah seimbang. Oleh karenanya, perlu adanya harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.
Kemudian adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang hak dan kewajiban dan negara dan warga negara. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi pada dunia barat atau Eropa. Tokohnya adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dalam perkembangannya, pemahaman HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam, atau the four freedom. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi memiliki dan tidak jadi milik negara barat saja. Saat ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada sumber historis. Dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, bermunculan permasalahan yang semakin lama semakin fantastis. Sebuah negara yang sebelumnya terkenal dengan bangsa yang ramah, sopan santun, kini menjadi bangsa yang pendendam, pemarah. Situasi seperti ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan aspek sosial dan sistem budaya yang ada sejak dahulu. Di Indonesia sendiri terdapat pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap seluruh tatanan kehidupan di masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia akan kuat jika pengelolaan pemerintah yang ada sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga negara dan elemen kebangsaan. Kemudian ada yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik menjadi dasar pergerakan kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Adalah proses perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni dilaksanakan pada era reformasi. Ada pun tuntutan reformasi di masyarakat, yakni yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang kedua penghapusan doktrin dua fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, ada otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Adapun contoh kasusnya, yaitu kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Proses penyelidikan perkara kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin dipersoalkan oleh kalangan penggiat hak asasi manusia. Sebab sampai saat ini aparat penegak hukum tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus itu. Perbuatan keji itu terbongkar sejak terjaring operasi tangkap tangan atau OT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbit ditangkap lembaga anti rasuah pada tanggal 18 Januari 2022. Akan tetapi 1 bulan berlalu, ternyata aparat Polda Sumatera Utara yang menangani perkara itu tak kunjung menetapkan tersangka. Hasil temuan Komisi Hak Asasi Manusia dalam perkara itu menyebutkan ada 19 terduga pelaku penyiksaan dalam penjara itu. Di antaranya terduga ada anggota organisasi masyarakat sampai anggota TNI sampai Polri. Kerangkeng di rumah terbit rencana perangin-angin diduga digunakan modus perbudakan pekerja sawit. Ada 2 sel di dalam rumah bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja. Setelah mereka bekerja selama bekerja, mereka tidak pernah menerima gaji. Kemudian ada solusi dari kasus itu, yakni yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ada penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Yang ketiga ada mengoptimalkan peran lembaga tinggi dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan lembaga Ombudsman
Republik Indonesia, dan lainnya. Yang keempat, lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk memberikan vonis terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan tentunya dengan menegakkan prinsip keadilan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.